Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penerapan multi objektif optimization the basis fraction dalam penentuan asisten laboratorium. Saya akan menjelaskan jurnal yang dibikin oleh saya sendiri. Tentang jurnal itu tentang objek optimization the basis of fraction dalam penentuan asisten laborator yang disusun oleh Arden Rollis. Ini saya akan menjelaskan nama jurnalnya. Prosesor Vol 5 nomor 1 April 2019. Judul paper itu penerapan multi objektif optimization on the basis of fraction atau MURA, penentuan UKT mahasiswa. Itu objek penelitiannya, penulisannya S. Rahman. Pendahuluannya itu salah satu kegiatan akademik yang mendukung perkuliahan, yaitu praktikum pada laboratorium. Kegiatan ini dimaksud untuk mengembangkan kompetensi motorik mahasiswa pada beberapa mata kuliah. Proses kegiatan praktikum melibatkan asisten praktikum atau asisten laboratorium. Asisten ini merupakan mahasiswa yang dipilih melalui seleksi untuk pengembangan tugas, membimbing praktikan dalam kegiatan praktikum. Yang satu tuh penerima asisten, merupakan tahap proses perekrutan yang dilakukan oleh penanggung-jawaban laboratorium dalam tahapan perekrutan asisten terhadap beberapa kriteria yang dijadikan patokan penilaian dari kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing calon asisten yang melamar. Yang dua tuh seleksi dari beberapa kriteria dan alternatif, merupakan salah satu cabang analisa keputusan pada multi kriteria decision making atau disebut MCDM. Umumnya setiap alternatif memiliki kelebihan dan kelemahan yang membuat pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan. Itu pendahuluannya. Tujuan pustaka itu asisten laboratorium, asisten lab praktikum dalam adalah mahasiswa yang telah terdaftar diri dan terpilih untuk menjadi asisten dosen mata kuliah praktikum tertentu suatu yang dipilih. Adapun tugas asisten lab praktikum adalah sebagai berikut. Yang satu, menyiapkan materi praktikum sebelum proses perkuliahan lab dimulai. Yang kedua tuh menyampaikan materi yang akan dipraktikumkan. Yang ketiga tuh membuat soal atau tugas praktikum untuk mahasiswa praktikannya. Yang keempat tuh memberikan penilaian harian, tes praktikum dan laporan terhadap mahasiswa praktikannya. Selanjutnya tuh sistem pendukungan keputusan itu Decision Support System atau disebut DSS atau dikenal juga dengan sistem pendukungan keputusan atau SPK. Pertama kali diperkenalkan oleh Scott Morton pada awal 1970-an. DSS didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah.
masalah semi tekstur atau tidak tekstur. Tahapan SPK itu satu tuh definisi masalah, yang kedua tuh pengumpulan data atau elemen informasi yang relief, yang ketiga tuh pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. Yang keempat tuh menentukan alternatif solusi. Tujuan langsung ke Mora, metode multi objektif optimization by ration analysis Mora adalah metode yang diperkenalkan oleh Browns dan Jafkas pada tahun 2006. Metode yang relatif baru ini pertama kali digunakan oleh Browns pada tahun 2003 dalam suatu pengambilan dengan multi kriteria. Metode Mora dimiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Yang kedua tuh metode Mora mudah dipahami, fleksibel dalam memisahkan objek hingga proses evaluasi kriteria bobot keputusan. Metode Mora juga memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan kriteria yang bertentangan, yaitu kriteria yang bernilai menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Ini saya akan menjelaskan sebuah matrik keputusannya ya. X11, X1, NX, 21X, 22X2, NXM 1, NXM1, XMN 2,2 melakukan normalisasi terhadap matriks XIJ XIJ 2 MI sama dengan 1, J sama dengan 2 N. Yang selanjutnya 2,2 mengoptimalkan atribut Y1 X1J kali GJ sama dengan 1 min XI J dikali NJ sama dengan 9 tambah 1 2,4 tuh apabila menyertakan bobot dalam pencarian yang ternormalisasi maka persamaannya. Selanjutnya tuh metode yang diunsurkannya tuh belum saya taruh di jurnal saya. Selanjutnya implementasi metode Mora diawali dengan membuat matrik keputusan, kemudian melakukan normalisasi kriteria menggunakan persamaan 2,3. Selanjutnya matrik ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria dan pengurangan nilai hasil perkalian antar kriteria benetif dan COS. Ini saya akan memberikan contohnya. Henry Bakri 8,5, IPK 3,4 semester 4. Rahmatu nilainya 70, IPK-nya 3,2 semester 4. Alif nilainya 85, IPK-nya 3,2 semester 4. Vinda nilai 80, IPK 3,8
semester 6, dan Nur Asmi 70 3,2 semester 6. Aditya Reski 65 IPK 3,3 semester 6. Kesimpulannya itu, dengan menerapkan metode Mora pada pemilikan asisten laboratorium, maka proses seleksi akan menjadi lebih objektif, alternatif, dengan ranking nomor 1 adalah alternatif dengan nilai tinggi dari perhitungan metode Mora. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.